Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Encang-encing, enyak babeh, tuan dan nyonya. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dong untuk support kami dalam membuat konten video yang menghibur, mendidik, serta menambah wawasan dan pengetahuan. Jangan lupa like jika kamu suka, tinggalkan komentar jika berkesan, dan share jika menurut kamu bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Lanjut, masih dalam sejarah suku Betawi. Untuk bagian 4 ini adalah sebuah konten spesial, mengulas tentang sejarah dan asal-usul seni tari Betawi. Pernyataan tentang betapa beragamnya kebudayaan, baik itu kesenian maupun adat istiadat di seluruh wilayah Indonesia, sudah diketahui oleh semua orang. Dari Sabang sampai Merauke, jumlah kebudayaannya tidak bisa dihitung dengan jari begitu saja, sebab saking banyaknya. Bahkan tak jarang, dalam suatu provinsi saja memiliki kebudayaan baik itu berupa kesenian maupun adat istiadat yang berbeda-beda. Karena kekayaan budaya di negara kita ini, salah satu kebudayaan yang hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah adalah kesenian berwujud tari Betawi. Yap, sesuai dengan namanya maka tentu saja tari Betawi ini berasal dari suku Betawi yang dominan tinggal di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sama halnya dengan kesenian dari suku-suku etnis lain yang menyebar di wilayah Indonesia, tari Betawi pun masih eksis diperagakan oleh masyarakat sekitar terutama untuk tujuan belajar dan pertunjukan seni. Lantas, apa saja sih jenis-jenis tari Betawi yang hingga kini masih eksis tersebut? Bagaimana pula sejarah hingga ragam corak pakaian yang digunakan oleh masing-masing tari Betawi yang ternyata jumlahnya ada belasan ini? Nah, supaya semakin cinta dengan budaya Indonesia, yuk simak ulasan berikut ini. 1. Tari Kembang Lambang Sari. Tari Betawi yang pertama adalah Tari Kembang Lambang Sari. Dilansir dari Dinas Kebudayaan, tari tradisional yang satu berisikan ekspresi kegembiraan orang tua yang mengasuh anak dengan cara bernyanyi dan menari. Sebenarnya, tari ini adalah kreasi baru yang diciptakan oleh seniman Wiwik Widyastuti dan terinspirasi dari teater topeng Betawi berjudul Bapak Jantuk. Bahkan, pola tarian dari tari Betawi ini pun berupa transformasi pantun bertutur yang selalu dibawakan dalam teater khas tersebut. Bagi masyarakat Betawi, cerita tentang Bapak Jantuk ini menjadi kisah turun-temurun tentang kehebatan sosok ayah yang bahagia ketika mengasuh anaknya. Ketika mengasuh, Bapak Jantuk akan selalu berbalas pantun dengan istrinya. Nah, dari dialog-dialog itulah yang menjadi inspirasi terwujudnya tari kembang lambang sari ini. Ketika dipraktikkan, nantinya akan ada sejumlah penari perempuan berjumlah ganjil dengan gerakan lemah gemulai dan lincah mengikuti iringan musik. Kostum yang digunakan berupa kebaya 3 pola dan bawahan kain batik khas Betawi. Untuk alat musik pengiring biasanya akan menggunakan gamelan topeng, sepasang gendang, sebuah kempul yang digantungkan, kecrek, dan gong angkong. 2. Tari Nandak Ganjen. Dalam bahasa Betawi, kata nandak berarti menari dan ganjen berarti genit. Sederhananya, tari tradisional ini menceritakan tentang seorang gadis ABG yang memasuki usia dewasa. Pasti tahu dong jika masa ABG alias remaja adalah waktu peralihan usia yang mana dominan dengan sifat memberontak. Itulah mengapa tari Nandak Ganjen ini menjadi ungkapan sukacita atas kebebasan yang dirasakan oleh kaum muda, terutama gadis ABG. Tari Betawi yang satu ini dikreasikan oleh Sukirman atau yang akrab disapa Entong Kisam. Beliau menciptakan tari ini setelah mendapatkan inspirasi dari sebuah pantun lama Betawi yang berbunyi, buah cempaka buah durian, sambil nandak cari perhatian. Pakaian yang digunakan oleh penari Nandak Ganjen ini berupa kebaya dengan pola 3 warna yakni kuning, hijau, dan merah. Para penari juga akan mengenakan ikat pinggang, pending, berwarna emas dan selendang. Rambutnya pun akan dikonde dan diberi hiasan kepala seperti sumpit berwarna emas. Hal tersebut karena jenis tari Betawi ini adalah hasil akulturasi antara budaya Tionghoa dengan Betawi. 3. Tari Cokek.
Jika pernah menonton pertunjukan tari Betawi yang satu ini, pasti akan merasa heran karena make up penarinya begitu putih dan tebal. Hal tersebut karena tari cokek memanglah diwarnai dengan budaya Tionghoa yang ada sejak abad ke-19. Tarian ini biasanya dipertunjukkan untuk mengiringi tarian lainnya, seperti tari sembah nyai, tari sirih kuning, dan lainnya. Sedikit trivia saja nih, tarian tradisional ini identik dengan kirotisan penarinya. Itulah mengapa, jika diperhatikan secara seksama tarian ini hampir mirip dengan tari ronggeng, Jawa Tengah, dan tari sintren Cirebon yang sama-sama mengajak penonton untuk ikut menari bersama. Nantinya, penari akan membelitkan selendangnya pada salah satu penonton dan penonton tidak boleh menolak ajakan menari bersama itu. Awal diperkenalkannya tari cokek ke masyarakat, hanya dipentaskan oleh 3 penari perempuan saja. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ada sepasang penari perempuan dan laki-laki yang menarikan tarian ini. Untuk pakaian yang dikenakan biasanya berupa baju kurung dan celana panjang berbahan sutra, topeng Betawi. Sejarah awal terciptanya tari Betawi ini adalah adanya ide dari 2 seniman bernama Mak Kinong dan Kong Jion pada tahun 1930. Dilansir dari Kebudayaan Betawi, konon, tarian tradisional ini lahir setelah mendapatkan inspirasi dari tari topeng Cirebon yang sudah ditampilkan oleh para seniman jalanan. Bahkan dasar pola gerakan dalam tarian ini pun hampir sama dengan tari topeng Cirebon. Setelah itu, tarian ini dipercaya menjadi tarian tolak bala sehingga kerap dipertunjukkan di berbagai acara kesenian hingga hajatan masyarakat setempat. Sesuai dengan namanya, maka tarian ini akan menggunakan topeng kayu sebagai alat utamanya sebagai penutup wajah. Topeng tersebut ternyata tidak memiliki tali yang diikatkan di kepala sehingga para penari akan mengenakannya dengan cara digigit. Topeng tersebut berbentuk layaknya wajah manusia, dengan adanya mata tertutup, hidung mancung, dan bibir berwarna merah. Uniknya, pertunjukan tari topeng ini memiliki tema yang variatif. Mulai dari cerita legenda, kehidupan manusia, hingga kritik sosial. Untuk alat musik pengiringnya, biasanya akan menggunakan rebab, kecrek, kromong 3, gong buyung, hingga gendang berukuran besar. 5. Tari Jitek Balen. Tari Betawi yang selanjutnya adalah tari Jitek Balen, menceritakan tentang seorang gadis remaja yang hendak memasuki usia dewasa. Itulah mengapa gerakannya begitu lincah karena menandakan gadis remaja yang masih dalam usia pubertas. Dalam bahasa Betawi, kata jitek berarti goyang, sementara kata belen berarti pola pukulan yang ada pada gamelan Betawi. 6. Tari Zapin Betawi. Sesuai dengan namanya, tari Betawi yang satu ini tentu saja berbeda dengan tari Zapin Melayu ya. Dilansir dari dinasKebudayaan.jakarta.go.id, keberadaan tari Zapin Betawi ini lebih dominan akan perpaduan budaya Arab dan Betawi. Dalam bahasa Arab, kata Zapin berarti menari atau gerakan kaki. Bahkan menurut sejarah, tari tradisional yang satu ini pertama kali dibawa oleh para pedagang Arab asal Yaman alias kaum Hadrami. Dalam perkembangannya pun, tari Betawi ini menjadi media untuk menyebarkan agama Islam terutama bagi masyarakat suku Betawi. Berhubung tari Zapin Betawi ini adalah jenis tarian pergaulan, maka menggambarkan akan bagaimana pergaulan yang terjadi antar warga dengan perasaan gembira. Jadi, ketika membawakan tarian ini, harus dilakukan secara gembira karena berfungsi pula sebagai hiburan. 7. Tari Lenggang Nyai. Apakah kamu tahu bahwa tari Betawi yang satu ini ternyata menjadi simbol perjuangan para perempuan Betawi, khususnya Nyai Dasimah? Yap, nama tarian ini berasal dari kata lenggang, yang artinya melenggak lenggok, sedangkan kata nyai, yang merupakan panggilan untuk wanita dewasa. Tarian ini diciptakan oleh seniman Wiwit Widyastuti. Nyai Dasimah selaku sosok inspirasi dari terciptanya tari tradisional ini merupakan seorang gadis Betawi yang berwajah cantik. Kala itu, dirinya bingung untuk menentukan pasangan hidup antara pria berkebangsaan Indonesia atau pria berkebangsaan Belanda. Setelah berpikir untuk waktu yang cukup lama,
Nyai Dasimah pun memilih menikahi pria berkebangsaan Belanda bernama Edward William itu. Sayangnya, setelah pernikahan berlangsung, Edward justru memberi banyak aturan yang mengekang Nyai Dasimah. Akhirnya, Nyai Dasimah, nantinya, tarian ini dibawakan oleh penari perempuan berjumlah 4-6 orang dengan menarikan pola lantai. Uniknya, akan ada beberapa gerakan yang menggambarkan betapa bingungnya Nyai Dasimah ketika hendak menentukan pasangan hidupnya. Nah, keberadaan tari Betawi yang satu ini disinyalir memiliki dua nilai, yakni nilai estetika dan nilai moral. Tak luput pula adanya sentuhan budaya China dalam unsur-unsurnya. Itu ulasan tentang sejarah dan asal-usul seni tari Betawi, tapi masih ada kelanjutan dari video ini, masih tentang pembahasan sejarah dan asal-usul seni tari Betawi. Terima kasih telah menonton dan menyimak sampai habis. Terus pantengin Jaring Channel agar tidak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like dan tinggalkan komentar jika Anda suka dengan video ini, share jika menurut Anda video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.